Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kreator ini mengkafir-kafirkan orang Islam kejawen. Lihat ini. Nyatanya, Islam kejawen di Nusantara punya syariat yang berbeda. Apakah di Islam kejawen ini melakukan ibadah sholat 5 waktu, Pak? Tidak. Tidak. Karena ada 3. Oh, 3. Ya, zakat, Syahadat, terus zakat, terus puasa. puasa. Islam kejawen adalah Islam yang dikenal dari masyarakat di sebuah pulau di Nusantara. Anehnya mereka menamakan diri sebagai agama Islam, namun membuat ajaran suka-suka. Padahal Islam itu mau di Nusantara, kulit hitam di Afrika, bule di Eropa, semuanya satu syariat, dan rukun Islamnya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak berkurang dan tidak ditambah. Jika hal itu keluar dari syariat, maka jangan pakai nama Islam, buatlah agama sendiri saja. Jangan niat pakai nama Islam, agar diikuti, akhirnya membuat syariat semau. Sebenarnya dia itu sesat fikir ya, sesat logika. Ketika seorang sudah mengakui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian juga menjalankan zakat, kemudian juga puasa Ramadan, maka ya sudah Islam walaupun belum menjalankan sholat. Karena apa? Karena dulu pernah Usamah bin Zaid itu membunuh seorang penggembala yang sudah bersyahadat la ilaha illallah assalamualaikum seperti itu, kemudian dibunuh. Ternyata ditegur langsung lewat Al-Quran, turun ayat Al-Quran untuk peneguran. Dan juga kita harus pahami bahwa di dalam Bukhari itu memang hadis-hadisnya beragam ya. Ada yang anuqatilan nasa hatta, itu saya diperintahkan untuk berdakwah memerangi manusia hatta sampai manusia-manusia itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, kemudian menjalankan sholat, zakat, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang benar-benar hadis sahih dan diriwayatkan oleh Umar bahwa peperangan itu sudah ketika manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah haram darah mereka dan harta mereka. Jadi sudah dianggap Islam. Bahkan di dalam Indonesia, di Indonesia, Nusantara ini dulu ada seorang ulama yang sangat alim allamah. Beliau di Mekah mengaji selama 8 tahun dan di Mesir 12 tahun. Atau sebaliknya ya, di Mekah 12 tahun atau di Mesir 8 tahun begitu. Dan beliau itu termasuk 3 serangkai dari Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Nawawi Banten, dan beliau yang ketiga Ahmad Rifangi, Kiai Haji Ahmad Rifangi. Dan sekarang penganut Rifangiyah di Indonesia itu sangat banyak. Dan apa yang kita tekankan di sini, yang mau kita bahas adalah Kiai Haji Ahmad Rifangi itu menekankan bahwa rukun Islam ya cuma satu, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu masih bisa di tracking di kitab-kitab beliau yang ada banyak itu. Karena beliau menelurkan begitu banyak kitab. Dan pengikutnya masih sangat banyak, termasuk teman saya sendiri yang begitu dekat, seorang ustadz ahli Nabu Sorof, juga ahli falak dari Karawang, yaitu Rifangiyah. Tetapi apakah kemudian terus ketika syahadat cuma satu, syahadat tok enggak sholat? Ya tetap wajib sholat. Karena apa? Karena sebenarnya sholat dan seterusnya itu adalah imbas atau pengikutan ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka beliau atau seseorang tersebut harus sholat, zakat, puasa. Jika tidak begitu, maka agama Islamnya akan ya tidak sempurna. Bukan keluar dari Islam itu bukan, tetapi tidak sempurna. Maka yang harus dilakukan oleh Wahabi pekok itu seharusnya ya bukan mengeluarkan orang atau umat Islam yang rukun Islamnya baru 3, yaitu syahadat, puasa, dan zakat. Itu tidak seperti itu. Harusnya bukan dikeluarkan tetapi didekati, karena mereka masih mengaku sebagai umat Islam. Selama mereka masih mengaku sebagai umat Islam, maka masih terbuka lebar peluang mereka menambah rukun Islamnya. Tetapi jika mereka seperti kata Wahabi dikeluarkan, terus benar-benar keluar mendirikan agama sendiri sebagai mungkin
agama kejawen. Wah, itu bahaya. Seperti di India ada agama Sikh. Agama Sikh itu, wah, itu pendirinya ya Nanak, si Nanak itu, Nanak Dev. Nanak Dev itu belajarnya ke Sufi Islam loh. Maka agama Sikh ini sebenarnya banyak persamaan dengan agama Islam, seperti Tuhannya satu. Kemudian sedikit panteisme atau mungkin juga disebut panteisme juga, yaitu ada di dalam aliran Islam. Maksudnya sebenarnya melihat apapun, melihat makhluk apapun itu ya melihat Allah, karena di situ ada kekuasaan Allah. Cuma di agama Sikh itu menganggap Tuhan dan ciptaannya itu satu begitu. Yaitu karena Nanak sih kemudian mendeklarasikan agama sendiri, tidak mengakui itu agama Islam, itu tidak bisa ditaubatkan. Lawung sudah tidak mengakui Islam, mendirikan agama sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya agama Sikh itu berkembang luar biasa sampai 16 juta. Ya, di Indonesia saja kalian akan terkejut. Penganutnya itu begitu banyak, 80.000 lebih lah. Itu di Indonesia loh, agama Sikh itu. Yang kalau di India pakai udeng-udeng itu, pakai jenggot juga. Dan biasanya belakangnya itu ada namanya, di belakang itu ada Singh, apalah Singh begitu. Nah, itu agamanya Sikh. Dia sebenarnya kalau dulu masih mengaku agama Islam, itu bisa dengan mudah ditaubatkan karena ya inti ajarannya masih sama. Tetapi karena sudah beragama lain, mendeklarasikan agama lain, ya sulit. Yang ada malah seperti temannya Nanak Singh itu, orang Islam ikut ke agama Sikh. Begitu. Nah, kembali ke Islam kejawen ini, selama mereka, para kaum Islam kejawen mengaku agamanya sebagai agama Islam, maka masih sangat terbuka lebar untuk ditaubatkan. Karena apa? Karena kita terangkan saja. Di sini tidak ada sih ya. Kalau ada ya bisa kita praktekkan lah ya. Gampang nerangkannya begini. Mbah, kan biasanya mbah-mbah itu ya. Mbah, ajaran Islam atau rukun Islam yang ada 3, yaitu syahadat, puasa dan zakat, itu karena dulu Wali Songo menerangkannya belum komplit, Mbah. Karena sebenarnya itu Islam itu rukun Islamnya ada 5, Mbah, yaitu ditambahi sholat dan haji kalau mampu, Mbah. Nah, apa iya nak? Jadi saya belum sempurna ini ya Islamnya. Nah, itu kan mudah seperti menerangkannya. Tetapi ketika sudah Anda wahai wahabrot, para wahabrot pekok, kalau para wahabrot pekok mengeluarkan mereka dari Islam, kemudian mereka merasa dikucilkan, merasa tidak diperhatikan, mereka akan nesu hati sehingga mendirikan agama sendiri, dan itu sangat bahaya. Pengikutnya akan bertambah semakin besar, semakin membludak. Karena apa? Karena mudah, tidak menjalankan sholat, dan itu malah akan mengikis umat Islam. Jadi dakwah itu bukan mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi memasukkan ke dalam Islam. Loginkan mereka ke dalam Islam, bukan malah di log out yang sudah Islam, hanya kurang sempurna, Anda log out kan. Itu benar-benar Anda wahai wahabrot pekok, itu namanya sesat logika, sesat fikir. Maka para Wahabi, ya oke lah kalian itu mengharamkan pelajaran logika, tapi gunakan pikiran dan hati, jangan hanya menggunakan nafsu. Kemudian mengklaim atau mengkluster-kluster surga sebagai tempat sendiri. Apa panjenengan mau sendirian di surga? Surga itu luasnya seluas 7 bumi dan seluas 7 langit. Kalau hanya panjenengan tok wahai para wahabrot koplok, itu nanti surga terlalu banyak lahan kosong. Jadi wahai para saudara Wahabi, tolonglah berdakwah itu gunakan akal, juga gunakan hati. Jangan gunakan nafsu belaka. Terima kasih sudah menyimak dan mau mendengarkan omongan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.